Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah. Kita baca dua ayat pendek saja, ayat 65 sampai ayat 66. Surah Al-Baqarah ayat 65 kita baca sampai ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Wa laqad 'alimtumul ladzina faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Sungguh-sungguh alimtum kalian telah mengetahui alladzina orang-orang yang i'tadau melampaui batas minkum di antara kalian fis sabti pada hari sabat. Fakulna maka kami berkata lahum kepada mereka kunu jadilah kalian qiradatan kera-kera khasiina yang terhina. Faja'alnaha maka kami menjadikannya nakalan sebagai peringatan lima kepada umat baina yadaiha yang ada pada saat itu wa ma khalfaha dan umat yang di belakangnya wa mau'izatan dan sebagai nasihat lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ibnu Katsir itu menyampaikan kalimat walaqad alimtum itu ya ma'syaral yahuda. Ini terjadi di tengah-tengah Bani Israil atau orang-orang Yahudi. Jadi memang Bani Israil ini punya sejarah yang panjang ya. Punya sejarah yang panjang, dan banyak Al-Quran menceritakan
dan menukilkan ketaatan Bani Israel, tapi juga keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satunya adalah peristiwa tentang hari Sabat. Walaqad alimtum, sungguh kalian telah mengetahui, alladzina tadaw minkum, orang-orang yang melampaui batas, minkum, di antara kalian, fis sabti, yang terjadi pada hari Sabtu. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa waktu beribadah untuk Bani Israel pada awalnya sama dengan orang Islam, yaitu hari Jumat. Jadi hari besar mereka dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Nah, tetapi Bani Israel ini kemudian mengajukan permohonan kepada Allah agar tidak meletakkan hari ibadah mereka pada hari Jumat, tetapi mereka meminta agar hari ibadah mereka dipindah menjadi hari Sabtu. Maka disebutlah dengan hari Sabat, waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan fima akhadahu alaihim min taqdimis sabti wal qiyami bi amri. Mereka meminta kepada Allah untuk menjadikan hari Sabtu itu hari besar dan waktu yang digunakan untuk melaksanakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pokoknya Sabtu itu hari ketaatan kepada Allah, tidak boleh ada urusan yang lain. Hari Sabtu itu hari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kana masyru'an lahu, sehingga kemudian permintaan mereka dikabulkan oleh Allah, lalu dijadikanlah menjadi syariat, bahwa pada hari Sabtu itu mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurus urusan yang lainnya. Fatahilu ala istiyadil haitani fi yaumis sabti. Tetapi ada suatu kondisi di mana pada hari Sabtu itu justru banyak ikan-ikan itu yang naik ke atas, karena tempat mereka itu namanya negeri Ailah, yang tempatnya di pinggir pantai. Nah, ketika hari Sabtu itu ikan-ikan itu pada ke pinggir, Pak, pada nongol ke atas. Tapi kalau sudah hari Ahad mereka ke tengah. Sehingga di situ ada dilema antara syariat hari Sabtu beribadah kepada Allah atau dia memanen ikan yang ada di laut yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini peristiwa ini berlangsung tidak sehari dua hari, tapi cukup lama. Sehingga ketika mereka mengajukan permintaan kepada Allah agar ditetapkan hari Sabtu itu sebagai hari ibadah, lalu Allah syariatkan itu, maka mereka tidak boleh untuk melakukan kegiatan apapun kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan permintaan mereka. Tetapi entah kenapa qudratullah, hari Sabtu itu ternyata ikan-ikan itu banyak ke pinggir, bahkan nongol ke permukaan. Sehingga di antara mereka, di tengah-tengah mereka beribadah pada hari Sabtu itu, satu dua orang mulai tergoda dengan ikan-ikan tadi. Karena ikan-ikan itu ke pinggir itu hanya pada hari Sabtu. Hari Ahadnya mereka udah ketemu, Seninnya di tengah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikan-ikan itu di tengah. Tapi hari Sabtu ikan itu ke pinggir. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam kisah yang panjang ini disebutkan, jadi ada orang yang kemudian sembunyi-sembunyi untuk menangkap ikan itu hari sembunyi-sembunyi, Pak, sehingga tidak sampai ketahuan oleh yang lain. Lalu barulah ikan itu nanti dibakar pada hari Ahadnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika ada orang membakar ikan pada hari Ahad, semua orang mencium baunya. Loh, ini ikan dari mana?
Wong hari Ahad itu ikan ada di tengah. Lah kok tiba-tiba hari Ahad ada bau ikan? Sehingga kemudian telisik punya telisik, istilahnya cerita demi cerita, obrolan demi obrolan, lalu orang bisa mengerti bahwa ternyata hari Sabtu itu ada orang sembunyi-sembunyi setelah subuh untuk pergi ke pantai mengambil ikan. Nah rupanya ini diikuti oleh yang lainnya, sehingga terbelahlah Bani Israel antara hari Sabtu itu khusyuk penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekelompok orang yang tidak bisa untuk menerima ujian tentang ikan yang setiap hari Sabtu ke pinggir itu, sehingga mereka ikut juga ke laut. Sampai akhirnya itu berlanjut seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Akhirnya orang-orang itu mengambil satu inisiatif untuk membuat parit di laut itu, sehingga ketika air itu naik, ikan-ikan itu masuk ke dalam parit itu. Dan ketika air itu menyusut, airnya kemudian turun, ikannya nggak bisa keluar. Maka hari Ahadnya, hari Sabtunya parit itu mereka gali, sehingga hari itu air itu naik, ikannya masuk. Lalu hari Ahadnya mereka panen. Sehingga di antara Bani Israel yang tetap taat dengan syariat ini memberikan teguran. Loh, kenapa kalian hari Sabtu kamu pakai untuk cari ikan? Udah itu, kami ngambilnya hari Ahad, bukan hari Sabtu. Walaupun kerjanya hari Sabtu, dipanennya hari Ahad. Kan udah mulai lebih maju, Pak. Awalnya hanya mancing 1-2, itu pun dilakukan ketika habis subuh. Tapi lama-lama dia buat parit, lalu dipanen hari Ahad, mulai siang hari, Pak. Mulai siang hari. Sehingga kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya apa yang terjadi? Tidak lagi dipanen hari Ahad, tapi mereka panen hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu volume ikan yang naik itu jumlahnya besar, sehingga otomatis mereka seharian penuh cari ambil ikan, sehingga tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Maka didakwahi oleh para ulama di antara mereka, didakwahi oleh para rahib dan pengikut-pengikut Yahudi atau Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa atau pengikutnya Nabiullah Daud alaihissalam. Itu mereka diberi nasihat, kenapa kalian gunakan hari Sabtu untuk cari ikan? Bukankah kita sendiri yang meminta untuk menjadikan hari Sabtu itu atau yang disebut dengan hari Sabat itu untuk beribadah kepada Tuhan yang kita sembah? Tapi kenapa kalian justru gunakan hari Sabtu itu untuk ngambil ikan? Sehingga kemudian terpecah, Bapak Ibu sekalian, terpecah. Sampai kemudian mereka membuat perkampungan, yang juga sini perkampungan hari Sabtu cari ikan, yang sini hari Sabtu tetap ibadah. Mereka buat pintu masing-masing, yang taat beribadah buat pintu sendiri, yang mencari ikan buat pintu sendiri. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, nasihat yang disampaikan oleh Bani Israel yang taat beribadah kepada Allah ini ternyata tidak digubris. Mereka akhirnya hari Sabtu yang seharusnya beribadah, kemudian lebih banyak aktivitas mereka untuk memanen ikan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Karena sudah lama mereka dikasih peringatan, tapi tidak juga kembali. Ternyata urusan dunia lebih penting bagi mereka dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Faqulna, maka kami katakan lahum kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiina, jadilah kalian kera-kera yang terhina. Nah di kalangan para mufassir ada yang mengatakan kera ini memang dohiri, tetapi ada juga yang mengatakan ini tidak dohiri, ini hanya kiasan Al-Quran saja.
Tetapi di dalam kisah yang panjang ini disebutkan ketika orang-orang yang taat beribadah ini keluar dari rumah, pintunya dibuka. Nah, orang yang cari ikan ini pintunya nggak dibuka-buka. Loh, kenapa kok nggak dibuka? Kata orang yang soleh. Sehingga orang yang soleh ini manjat ke tembok yang tinggi untuk melihat kenapa mereka kok tidak mau keluar dari tempat perkampungan mereka untuk bertemu dengan kami. Rupanya ketika ditengok siang hari, wajah mereka berubah menjadi seperti kerang. Seperti kerang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abduhab an Ibnu Abbas, "Famasahumullahu qiradatan bimaksiyatihim yaqulu idza yahyuna fil ardi illa thalathata ayyamin." Jadi akibat keingkaran dia kepada Allah, maka mereka dikutuk oleh Allah menjadi kerang, sehingga tidaklah mereka menjadi kerang kecuali hanya 3 hari saja. Karena setelah jadi kerang itu mereka malu, Pak. Tidak mau keluar rumah, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga tidak bisa melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri, sehingga kemudian mereka musnah. Ada tafsir mengatakan 3 hari. Walam ya'ish mashaqqati fawqa 3 ayyam, dan mereka tidak hidup lebih dari 3 hari. Walam yakul, mereka enggak enak makan. Enggak enak makan, Pak. Gimana wajah ganteng begini tiba-tiba bercermin jadi kerang? Enggak enak makan, Pak. Stres. Sehingga mereka enggak makan. Walam yashrab, mereka juga enggak doyan minum, enggak mau minum. Wala yamsal, dan mereka tidak bisa juga punya keturunan, sehingga kemudian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqallahu al-qiradata al-khanazir wa sa'iral khalqi fi sittatil ayyam. Tapi ada yang mengatakan ada sebagian di antara mereka yang awal itu berubah menjadi khinzir. Khinzir itu babi, kemudian berubah bentuk lagi menjadi kerang. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ayat ini ingin menggambarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang rakus kepada harta benda, orang yang rakus kepada dunia, sampai mereka lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan seperti khinzir. Seperti apa? Seperti babi, seperti kerang yang selalu ingin menambah. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian mereka dipersepsikan seperti kerang. Tetapi ada juga yang menjelaskan memang dohiri mereka berubah jadi kerang, tetapi kemudian mereka musnah, tidak bisa berlanjut, tidak bisa punya keturunan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, maka peristiwa mereka yang telah memilih hari Sabtu untuk hari mereka beribadah, tetapi justru hari Sabtu dipakai untuk mencari harta benda dan meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah nakadan lima baina yadaiha, untuk menjadi peringatan keras kepada orang yang sejaman dengan mereka, bahwa orang yang seperti ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan hukum Allah, dia lebih mencintai dunia, menghalalkan segala cara untuk menguasai dunia, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentalnya seperti kerah. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma khalfaha, tapi juga bukan hanya pelajaran untuk orang yang hidup pada zaman itu, tetapi juga pelajaran atau peringatan bagi umat-umat yang hidup setelahnya, agar yang seperti ini jangan ditiru. Karena Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabdanya, kalau ada orang memiliki 1 jurang berisi penuh dengan emas, maka kata Rasulullah SAW, pasti dia akan mencari lagi jurang yang lain yang berisi emas. Kalau dia dapat 2 jurang yang berisi emas, apakah dia berhenti? Ternyata tidak. Dia tetap akan cari jurang yang ketiga yang juga berisi dengan emas.
Sehingga benar kata Allah di dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Orang kepada harta benda itu tidak akan selesai, tidak akan pernah merasa cukup kalau dia hanya mengikuti feeling, kalau dia hanya mengikuti nafsunya saja, tidak akan pernah cukup. Dia akan cari terus walaupun dia sudah kaya raya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, miskin itu ada dua. Ada miskin substantif, dia miskin memang tidak punya uang, memang tidak punya rumah, memang tidak punya makanan, memang tidak punya harta benda. Itu namanya miskin substantif. Tapi ada namanya orang miskin struktural. Orang miskin struktural ini, dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil banyak, tapi dia mentalnya mental apa? Miskin. Mentalnya mental miskin. Walaupun dia kaya raya, tetapi dia tetap mencuri. Dan itu bisa kita saksikan bersama-sama bagaimana orang yang punya jabatan mentereng, pendapatan yang besar, rumahnya mentereng, mobilnya banyak, tetapi faktanya ditangkap oleh KPK gara-gara mencuri. Maka dia sedang terkena penyakit apa? Penyakit miskin struktural. Dia miskin, dan banyak orang tipe seperti ini, Pak. Jadi bukan semakin kaya dia tidak semakin tawadhu, tetapi semakin kaya justru semakin rakus kepada harta benda. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar juga yang dicurinya. Na'udzubillahi min. Nah, inilah yang digambarkan dari ayat ini. Dia seperti kirodatan. Jadi kalau di zaman Bani Israel benar-benar menjadi kera, tapi umatnya Nabi Muhammad tidaklah seperti umat di masa-masa yang lalu. Bisa jadi wajahnya tidak berubah menjadi kera, tapi mentalnya seperti kera, karena merasa nggak pernah cukup dengan harta benda. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Maka dijadikanlah ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup semasa dengan Bani Israel, dengan mereka yang menjadi kera tadi. Wa ma khalfaha, dan umat-umat setelahnya diberikan peringatan dengan peringatan ini. Dan yang paling penting adalah wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi nasihat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah menurunkan syariat ini kepada saya dalam rangka untuk melahirkan mental tawadhu. Walaupun kaya raya tidak jadi sombong, walaupun punya jabatan tinggi tidak jadi sombong, dia tetap menjadi orang yang tawadhu, tetap menjalankan segala sesuatu dengan cara yang benar. Dia akan berkata-kata dengan cara yang jujur, dia akan cari rezeki dengan cara yang halal, walaupun dia punya kuasa untuk mengambil yang haram. Minta tawadhu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mental tawadhu ini yang mahal. Karena ketika orang punya kedudukan yang tinggi, ketika orang jadi kaya raya, kadang-kadang mentalnya berubah. Dulu dia orangnya akrab, sholat berjamaah aktif, majelis taklim tidak pernah low. Tapi giliran dia jabatannya naik, akhirnya apa yang terjadi? Tidak pernah lagi kelihatan di majelis taklim. Misalnya jadi Bupati Boyolali, datang tak pengajian ini? Datang apa enggak? Sibuk. Oh, saya nggak yakin. Tapi kalau jenengan bilang datang, saya doakan jadi Bupati Boyolali. Besok daftar, Pak. Karena berubah, Pak. Jadi orang kalau sudah bergelimang harta, orang sudah punya jabatan yang tinggi, itu kadang-kadang merubah kesolehannya. Dia tidak lagi punya kesalehan sosial, karena dia sudah membatasi diri untuk bergaul dengan kebanyakan orang, karena dia merasa punya kedudukan yang tinggi. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam
surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hati-hati, karena Allah akan menguji kita itu dengan apa yang kita pandang sebagai keburukan, dan Allah akan menguji kita dengan apa yang dipandang sebagai kebaikan. Nah, apa yang disebut dengan baik? Kaya itu baik apa buruk? Baik. Ibu-ibu, miskin itu baik apa buruk? Miskin itu baik apa buruk, Bu? Oh, baik. Saya tanya lagi yang kedua. Kalau ibu-ibu mengatakan miskin itu baik, ibu-ibu kalau suruh pilih, cari suami kaya apa suami miskin? Suami kaya. Berarti miskin itu buruk, Bu. Bisa dipahami? Tetapi ayat itu mengatakan miskin itu ujian, bisa jadi fitnah. Karena ada orang miskin mencuri, ada orang miskin hidupnya menjadi tidak beraturan. Tapi kaya itu juga adalah ujian. Kaya itu bisa menjadi sumber fitnah. Orang punya jabatan tinggi itu kebaikan, maka dicari-cari. Orang mau jadi anggota dewan ngantri-ngantri, mau jadi bupati ngantri-ngantri, mau jadi kepala desa ngantri-ngantri, sampai mereka menyogok suara rakyat biar dipilih, karena menganggap jabatan itu kebaikan. Tapi dia lupa bahwa Allah mengatakan bahwa jabatan yang disebut dengan kebaikan itu ternyata juga adalah ujian dari Allah. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita gagal untuk menghadapi kekayaan dan kemiskinan, atau jabatan atau bukan jabatan, maka dia bisa melahirkan fitnah. Fitnah itu apa? Hidupnya bertambah tidak tenang. Fitnah itu apa? Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan bisa jadi fitnah, kekayaan bisa jadi fitnah, kemiskinan juga bisa jadi fitnah. Maka kita harus berhati-hati. Sama seperti Bani Israel ini, dia mendapatkan harta kekayaan dari panen ikan yang melimpah, tetapi itu menyebabkan itu menjadi fitnah karena dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, dia bermusuhan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita bermusuhan dengan ketaatan kepada Allah, fantadiris saat, tunggu waktunya Allah akan menghinakan, khasiin, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu contohnya adalah Korun. Korun itu dulu kan miskin ya, Sa'labah juga miskin. Tapi Korun dan Sa'labah ketika dia miskin tetap istiqomah taat beribadah kepada Allah. Berarti dia sukses dalam kemiskinannya, tetap taat beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah Korun datang kepada Nabi Musa minta kaya, Sa'labah datang kepada Rasulullah minta kaya. Walaupun sudah dihalang-halangi, tetapi tetap maksa. Korun bilang, kalau saya kaya, orang miskin di negeri Mesir saya kasih makan tiap hari, tidak saya biarkan mereka lapar. Maka orang miskin ini punya misi suci untuk menjadi orang kaya. Dia sesumbar kalau nanti kaya mau kasih makan semua orang Mesir di negeri Mesir. Kan mulia apa enggak? Mulia. Dan memang di mana-mana orang miskin itu banyak sesumbar, Pak. Tetapi dia miskin. Oh, ini kalau mau buat 3 lantai, saya kaya, saya biayai sendiri. Tapi dia mau buat menara, Pak Ketua Takmir, tenang, besok kalau saya kaya, saya sumbang 500 juta. Tapi pas giliran dia jadi kaya, kira-kira terwujud apa enggak? Udah lupa, belum tentu. Karena harta itu ternyata mempengaruhi cara berpikir orang. Harta itu menyebabkan orang semakin perhitungan. Dan survei mengatakan, ibu-ibu, mohon maaf ibu, laki-laki kaya raya itu punya potensi lebih besar selingkuh daripada laki-laki miskin. Bu, loh, ini survei mengatakan begitu. Karena prosentase laki-laki selingkuh itu rata-rata punya harta yang banyak. Itu prosentasenya jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki miskin. Kalau laki-laki
miskin berantem sama istrinya, paling tinggi larinya itu ke masjid. Ke masjid saja dia, nggak kemana-mana, nggak punya duit kok. Tapi kalau suaminya kaya raya berantem sama istrinya, lalu dia merasa panas di rumah, lalu dia minggat dari rumah, kira-kira lari kemana? Oh, langsung. Oh, Masna loh Pak. Masna. Oh, Masna langsung loh kan? Loh Bu, belum saya tanya itu udah langsung cari yang lain. Masna. Begitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah. Kita baca dua ayat pendek saja, ayat 65 sampai ayat 66. Surah Al-Baqarah ayat 65, kita baca sampai ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Wa laqad 'alimtumul ladzina فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. Sungguh-sungguh alimtum kalian telah mengetahui alladzina orang-orang yang i'tadaw melampaui batas minkum di antara kalian fis sabti pada hari sabat. Fakulna maka kami berkata lahum kepada mereka kunu jadilah kalian kirodatan kera-kera khasiina yang terhina. Faja'alnaha maka kami menjadikannya nakalan sebagai peringatan lima kepada umat baina yadaiha yang ada pada saat itu wa ma khalfaha dan umat yang di belakangnya wa mau'izatan
mau'izatan, dan sebagai nasihat lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ibnu Katsir itu menyampaikan kalimat walaqad alimtum itu ya ma'syarul yahuda. Ini terjadi di tengah-tengah Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Jadi memang Bani Israel ini punya sejarah yang panjang ya. Punya sejarah yang panjang, dan banyak Al-Qur'an menceritakan dan menukilkan ketaatan Bani Israel, tapi juga keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satunya adalah peristiwa tentang hari Sabat. Walaqad alimtum, sungguh kalian telah mengetahui, alladzina tadaw minkum, orang-orang yang melampaui batas, minkum di antara kalian, fis sabti, yang terjadi pada hari Sabtu. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa waktu beribadah untuk Bani Israel pada awalnya sama dengan orang Islam, yaitu hari Jumat. Jadi hari besar mereka dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Nah, tetapi Bani Israel ini kemudian mengajukan permohonan kepada Allah agar tidak meletakkan hari ibadah mereka pada hari Jumat, tetapi mereka meminta agar hari ibadah mereka dipindah menjadi hari Sabtu. Maka disebutlah dengan hari Sabat, waktu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan fima akhadahu alaihim min ta'dhimis sabti wal qiyami bi amri, mereka meminta kepada Allah untuk menjadikan hari Sabtu itu hari besar dan waktu yang digunakan untuk melaksanakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pokoknya Sabtu itu hari ketaatan kepada Allah, tidak boleh ada urusan yang lain. Hari Sabtu itu hari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza kana masyru'an lahu, sehingga kemudian permintaan mereka dikabulkan oleh Allah, lalu dijadikanlah menjadi syariat bahwa pada hari Sabtu itu mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurus urusan yang lainnya. Fatahilu ala istiyadil haytani fi yaumis sabti. Tetapi ada suatu kondisi di mana pada hari Sabtu itu justru banyak ikan-ikan itu yang naik ke atas, karena tempat mereka itu namanya negeri Ailah, yang tempatnya di pinggir pantai. Nah, ketika hari Sabtu itu ikan-ikan itu pada ke pinggir, Pak, pada nongol ke atas. Tapi kalau sudah hari Ahad mereka ke tengah. Sehingga di situ ada dilema antara syariat hari Sabtu beribadah kepada Allah atau dia memanen ikan yang ada di laut yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini peristiwa ini berlangsung tidak sehari dua hari, tapi cukup lama. Sehingga ketika mereka mengajukan permintaan kepada Allah agar ditetapkan hari Sabtu itu sebagai hari ibadah, lalu Allah syariatkan itu, maka mereka tidak boleh untuk melakukan kegiatan apapun kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan permintaan mereka. Tetapi entah kenapa qudratullah, hari Sabtu itu ternyata ikan-ikan itu banyak ke pinggir, bahkan nongol ke permukaan. Sehingga di antara mereka, di tengah-tengah mereka beribadah pada hari Sabtu itu, satu dua orang mulai tergoda dengan ikan-ikan tadi. Karena ikan-ikan itu ke pinggir itu hanya pada hari Sabtu. Hari Ahadnya mereka udah ke tengah, Seninnya di tengah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ikan-ikan itu di tengah. Tapi hari Sabtu ikan itu ke pinggir.
Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam kisah yang panjang ini disebutkan, jadi ada orang yang kemudian sembunyi-sembunyi untuk menangkap ikan itu hari sembunyi-sembunyi, Pak, sehingga tidak sampai ketahuan oleh yang lain. Lalu barulah ikan itu nanti dibakar pada hari Ahadnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ada orang membakar ikan pada hari Ahad, semua orang mencium baunya. Loh, ini ikan dari mana? Wong hari Ahad itu ikan ada di tengah. Lah kok tiba-tiba hari Ahad ada bau ikan? Sehingga kemudian telisik punya telisik, istilahnya cerita demi cerita, obrolan demi obrolan, lalu orang bisa mengerti bahwa ternyata hari Sabtu itu ada orang sembunyi-sembunyi setelah subuh untuk pergi ke pantai mengambil ikan. Nah, rupanya ini diikuti oleh yang lainnya, sehingga terbelahlah Bani Israel antara hari Sabtu itu khusyuk penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekelompok orang yang tidak bisa untuk menerima ujian tentang ikan yang setiap hari Sabtu ke pinggir itu, sehingga mereka ikut juga ke laut. Sampai akhirnya itu berlanjut seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Akhirnya orang-orang itu mengambil satu inisiatif untuk membuat parit di laut itu, sehingga ketika air itu naik, ikan-ikan itu masuk ke dalam parit itu. Dan ketika air itu menyusut, airnya kemudian turun, ikannya nggak bisa keluar. Maka hari Ahadnya, hari Sabtunya parit itu mereka gali, sehingga hari itu air itu naik, ikannya masuk. Lalu hari Ahadnya mereka panen. Sehingga di antara Bani Israel yang tetap taat dengan syariat ini memberikan teguran. Loh, kenapa kalian hari Sabtu kamu pakai untuk cari ikan? Udah itu, kami ngambilnya hari Ahad, bukan hari Sabtu. Walaupun kerjanya hari Sabtu, dipanennya hari Ahad. Kan udah mulai lebih maju, Pak. Awalnya hanya mancing 1-2, itu pun dilakukan ketika habis subuh. Tapi lama-lama dia buat parit, lalu dipanen hari Ahad, mulai siang hari, Pak. Mulai siang hari. Sehingga kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya apa yang terjadi? Tidak lagi dipanen hari Ahad, tapi mereka panen hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu volume ikan yang naik itu jumlahnya besar, sehingga otomatis mereka seharian penuh cari ambil ikan, sehingga tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Maka didakwahi oleh para ulama di antara mereka, didakwahi oleh para rahib dan pengikut-pengikut Yahudi atau Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa atau pengikutnya Nabiullah Daud alaihissalam. Itu mereka diberi nasihat, kenapa kalian gunakan hari Sabtu untuk cari ikan? Bukankah kita sendiri yang meminta untuk menjadikan hari Sabtu itu atau yang disebut dengan hari Sabat itu untuk beribadah kepada Tuhan yang kita sembah? Tapi kenapa kalian justru gunakan hari Sabtu itu untuk ngambil ikan? Sehingga kemudian terpecah, Bapak Ibu sekalian, terpecah. Sampai kemudian mereka membuat perkampungan yang juga sini perkampungan hari Sabtu cari ikan, yang sini hari Sabtu tetap ibadah. Mereka buat pintu masing-masing, yang taat beribadah buat pintu sendiri, yang mencari ikan buat pintu sendiri. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, nasihat yang disampaikan oleh Bani Israel yang taat beribadah kepada Allah ini ternyata tidak digubris. Mereka akhirnya hari Sabtu yang seharusnya beribadah, kemudian lebih banyak aktivitas mereka untuk memanen ikan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Faqulna lahum kunu qiradatan khashi'in. Karena sudah lama mereka dikasih peringatan, tapi tidak juga kembali.
ternyata urusan dunia lebih penting bagi mereka dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Fakulna, maka kami katakan lahum kepada mereka, kuno, jadilah kalian qiradatan khasiina, jadilah kalian kera-kera yang terhina. Nah, di kalangan para mufassir ada yang mengatakan kera ini memang dohiri, tetapi ada juga yang mengatakan ini tidak dohiri, ini hanya kiasan Al-Quran saja. Tetapi di dalam kisah yang panjang ini disebutkan ketika orang-orang yang taat beribadah ini keluar dari rumah, pintunya dibuka. Nah, orang yang cari ikan ini pintunya nggak dibuka-buka. Loh, kenapa kok nggak dibuka? Kata orang yang soleh. Sehingga orang yang soleh ini manjat ke tembok yang tinggi untuk melihat kenapa mereka kok tidak mau keluar dari tempat perkampungan mereka untuk bertemu dengan kami. Rupanya ketika ditengok siang hari, wajah mereka berubah menjadi seperti kera. Seperti kera. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ad-Duhaq an Ibnu Abbas, "Famasahumullahu qiradatan bimaksiyatihim yaqulu idza yahyuna fil ardi illa thalathata ayyamin." Jadi akibat keingkaran dia kepada Allah, maka mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera, sehingga tidaklah mereka menjadi kera kecuali hanya 3 hari saja. Karena setelah jadi kera itu mereka malu, Pak, tidak mau keluar rumah, tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga tidak bisa melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri, sehingga kemudian mereka musnah. Ada tafsir mengatakan 3 hari. Walam ya'ish mashaqqati fawqa thalathati ayyam, dan mereka tidak hidup lebih dari 3 hari. Walam yakul, mereka enggak enak makan. Enggak enak makan, Pak. Gimana wajah ganteng begini tiba-tiba bercermin jadi kera? Enggak enak makan, Pak. Stres. Sehingga mereka enggak makan. Walam yashrab, mereka juga enggak doyan minum, enggak mau minum. Wala yamsal, dan mereka tidak bisa juga punya keturunan, sehingga kemudian mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqallahu al-qiradata al-khanazir wa sa'iral khalqi fi sittatil ayyam. Tapi ada yang mengatakan ada sebagian di antara mereka yang awal itu berubah menjadi khinzir, khinzir itu babi, kemudian berubah bentuk lagi menjadi kera. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ayat ini ingin menggambarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang rakus kepada harta benda, orang yang rakus kepada dunia, sampai mereka lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seakan-akan seperti khinzir, seperti apa? Seperti babi, seperti kera yang selalu ingin menambah. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian mereka dipersepsikan seperti kera. Tetapi ada juga yang menjelaskan memang dohiri mereka berubah jadi kera, tetapi kemudian mereka musnah, tidak bisa berlanjut, tidak bisa punya keturunan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, maka peristiwa mereka yang telah memilih hari Sabtu untuk hari mereka beribadah, tetapi justru hari Sabtu dipakai untuk mencari harta benda dan meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah nakadan lima baina yadaiha, untuk menjadi peringatan keras kepada orang yang sejaman dengan mereka, bahwa orang yang seperti ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan hukum Allah, dia lebih mencintai dunia, menghalalkan segala cara untuk menguasai dunia, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentalnya seperti kera. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma khalfaha, tapi juga bukan hanya pelajaran untuk orang yang hidup pada zaman itu, tetapi juga pelajaran
atau peringatan bagi umat-umat yang hidup setelahnya, agar yang seperti ini jangan ditiru. Karena Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabdanya, kalau ada orang memiliki satu jurang berisi penuh dengan emas, maka kata Rasulullah SAW, pasti dia akan mencari lagi jurang yang lain yang berisi emas. Kalau dia dapat 2 jurang yang berisi emas, apakah dia berhenti? Ternyata tidak. Dia tetap akan cari jurang yang ketiga yang juga berisi dengan emas. Sehingga benar kata Allah di dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Orang kepada harta benda itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah merasa cukup kalau dia hanya mengikuti feeling, kalau dia hanya mengikuti nafsunya saja, tidak akan pernah cukup. Dia akan cari terus, walaupun dia sudah kaya raya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, miskin itu ada 2, ada miskin substantif. Dia miskin memang tidak punya uang, memang tidak punya rumah, memang tidak punya makanan, memang tidak punya harta benda. Itu namanya miskin substantif. Tapi ada namanya orang miskin struktural. Orang miskin struktural ini, dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil banyak, tapi dia mentalnya mental apa? Miskin. Mentalnya mental miskin. Walaupun dia kaya raya, tetapi dia tetap mencuri. Dan itu bisa kita saksikan bersama-sama, bagaimana orang yang punya jabatan mentereng, pendapatan yang besar, rumahnya mentereng, mobilnya banyak, tetapi faktanya ditangkap oleh KPK gara-gara mencuri. Maka dia sedang terkena penyakit apa? Penyakit miskin struktural. Dia miskin, dan banyak orang tipe seperti ini, Pak. Jadi bukan semakin kaya dia tidak semakin tawadhu, tetapi semakin kaya justru semakin rakus kepada harta benda. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar juga yang dicurinya. Na'udzubillahi min. Nah, inilah yang digambarkan dari ayat ini. Dia seperti kirodatan. Jadi kalau di zaman Bani Israel benar-benar menjadi kera, tapi umatnya Nabi Muhammad tidaklah seperti umat di masa-masa yang lalu. Bisa jadi wajahnya tidak berubah menjadi kera, tapi mentalnya seperti kera, karena merasa nggak pernah cukup dengan harta benda. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. Maka dijadikanlah ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang hidup semasa dengan Bani Israel, dengan mereka yang menjadi kera tadi. Wa ma khalfaha, dan umat-umat setelahnya diberikan peringatan dengan peringatan ini. Dan yang paling penting adalah wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi nasihat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah menurunkan syariat ini kepada saya dalam rangka untuk melahirkan mental tawadhu. Walaupun kaya raya tidak jadi sombong, walaupun punya jabatan tinggi tidak jadi sombong, dia tetap menjadi orang yang tawadhu, tetap menjalankan segala sesuatu dengan cara yang benar. Dia akan berkata-kata dengan cara yang jujur, dia akan cari rezeki dengan cara yang halal, walaupun dia punya kuasa untuk mengambil yang haram. Mental tawadhu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mental tawadhu ini yang mahal. Karena ketika orang punya kedudukan yang tinggi, ketika orang jadi kaya raya, kadang-kadang mentalnya berubah. Dulu dia orangnya akrab, sholat berjamaah aktif, majelis taklim tidak pernah low. Tapi giliran dia jabatannya naik, akhirnya apa yang terjadi? Tidak pernah lagi kelihatan di majelis taklim. Misalnya jadi Bupati Boyolali, datang tidak pengajian ini? Hah? Datang apa enggak?
Hah? Oh, saya nggak yakin. Tapi kalau jenengan bilang datang, saya doakan jadi bupati Boyolali. Ya, besok daftar, Pak. Karena berubah, Pak. Jadi orang kalau sudah bergelimang harta, orang sudah punya jabatan yang tinggi, itu kadang-kadang merubah kesolehannya. Dia tidak lagi punya kesalehan sosial karena dia sudah membatasi diri untuk bergaul dengan kebanyakan orang, karena dia merasa punya kedudukan yang tinggi. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hati-hati, karena Allah akan menguji kita itu dengan apa yang kita pandang sebagai keburukan, dan Allah akan menguji kita dengan apa yang dipandang sebagai kebaikan. Nah, apa yang disebut dengan baik? Kaya itu baik apa buruk? Baik. Ibu-ibu, miskin itu baik apa buruk? Miskin itu baik apa buruk, Bu? Oh, baik. Saya tanya lagi yang kedua. Kalau ibu-ibu mengatakan miskin itu baik, ibu-ibu kalau suruh pilih, cari suami kaya apa suami miskin? Suami kaya. Berarti miskin itu buruk, Bu. Bisa dipahami? Tetapi ayat itu mengatakan miskin itu ujian, bisa jadi fitnah. Karena ada orang miskin mencuri, ada orang miskin hidupnya menjadi tidak beraturan. Tapi kaya itu juga adalah ujian. Kaya itu bisa menjadi sumber fitnah. Orang punya jabatan tinggi itu kebaikan, maka dicari-cari. Orang mau jadi anggota dewan ngantri-ngantri, mau jadi bupati ngantri-ngantri, mau jadi kepala desa ngantri-ngantri, sampai mereka menyogok suara rakyat biar dipilih, karena menganggap jabatan itu kebaikan. Tapi dia lupa bahwa Allah mengatakan bahwa jabatan yang disebut dengan kebaikan itu ternyata juga adalah ujian dari Allah. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita gagal untuk menghadapi kekayaan dan kemiskinan, atau jabatan atau bukan jabatan, maka dia bisa melahirkan fitnah. Fitnah itu apa? Hidupnya bertambah tidak tenang. Fitnah itu apa? Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan bisa jadi fitnah, kekayaan bisa jadi fitnah, kemiskinan juga bisa jadi fitnah. Maka kita harus berhati-hati. Sama seperti Bani Israel ini, dia mendapatkan harta kekayaan dari panen ikan yang melimpah, tetapi itu menyebabkan itu menjadi fitnah karena dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, dia bermusuhan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bermusuhan dengan ketaatan kepada Allah, fantadiris saat, tunggu waktunya Allah akan menghinakan, khasiin, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu contohnya adalah Korun. Korun itu dulu kan miskin ya, Sa'labah juga miskin. Tapi Korun dan Sa'labah ketika dia miskin tetap istiqomah taat beribadah kepada Allah. Berarti dia sukses dalam kemiskinannya, tetap taat beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah Korun datang kepada Nabi Musa minta kaya, Sa'labah datang kepada Rasulullah minta kaya. Walaupun sudah dihalang-halangi, tetapi tetap maksa. Korun bilang, kalau saya kaya, orang miskin di negeri Mesir saya kasih makan tiap hari. Tidak, saya biarkan mereka lapar. Maka orang miskin ini punya misi suci untuk menjadi orang kaya. Dia sesumbar kalau nanti kaya mau kasih makan semua orang Mesir di negeri Mesir. Kan mulia apa enggak? Mulia. Dan memang di mana-mana orang miskin itu banyak sesumbar, Pak. Tetapi dia miskin. Oh, ini kalau mau buat 3 lantai, saya kaya, saya biayai sendiri. Tapi dia mau buat menara, Pak Ketua Takmir, tenang, besok kalau saya kaya, saya sumbang 500 juta. Tapi pas giliran dia jadi kaya, kira-kira terwujud apa enggak? Udah lupa, belum tentu. Karena harta itu ternyata mempengaruhi
mempengaruhi cara berpikir orang. Harta itu menyebabkan orang semakin perhitungan. Dan survei mengatakan ibu-ibu, mohon maaf ibu, laki-laki kaya raya itu punya potensi lebih besar selingkuh daripada laki-laki miskin. Bu, loh ini survei mengatakan begitu. Karena prosentase laki-laki selingkuh itu rata-rata punya harta yang banyak, itu prosentasenya jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki miskin. Kalau laki-laki miskin berantem sama istrinya, paling tinggi larinya itu ke masjid saja dia, nggak kemana-mana, nggak punya duit kok. Tapi kalau suaminya kaya raya berantem sama istrinya, lalu dia merasa panas di rumah, lalu dia minggat dari rumah, kira-kira lari kemana? Oh, langsung. Oh, Masna loh Pak. Masna. Oh, masna langsung loh kan? Loh Bu, belum saya tanya itu udah langsung cari yang lain. Masna.